Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Kalau tidak salah sudah berada pada tanggal 27 Rabiul Awal. Pada malam hari ini kita mencoba untuk mengupas bab tentang al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap mukmin itu diperintahkan untuk memiliki adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena perintah Allah dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika ada orang beriman dan tidak menunjukkan adabnya kepada Rasul, berarti dia belum sungguh-sungguh beriman. Di dalam Al-Quran kita akan temukan banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang perintah beradab kepada Nabi. Di antaranya tercantum dalam surat Al-Hujurat dari ayat yang pertama, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasulnya. Ini jelas Allah yang perintahkan itu. Artinya mendahulukan Allah dan Rasul itu utama daripada yang lainnya, dan tidak boleh kita mendahulukan apa saja selain Allah dan Rasulnya. Mengutamakan Allah dan Rasulnya itu suatu kewajiban. Maka para sahabat-sahabat Nabi itu jika mereka dihadapkan dengan pilihan, entah itu keluarga mereka, pasangan hidup mereka, anak mereka, kerabat mereka, harta mereka, atau bahkan diri mereka sendiri, mereka memilih Allah dan Rasulnya. Kita lihat banyak sekali kisah-kisah dalam sejarah tentang bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu lebih mengedepankan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apapun, sampai-sampai mereka rela menyerahkan nyawa mereka demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka sebagai tebusannya, mereka rela itu, karena mereka tahu perintah Allah ini. Ada seorang sahabat Nabi, dia pergi lama keluar kota
Kemudian ketika dia pulang kembali ke kota Madinah nampak sepi. Dia agak terkejut karena kondisi kota Madinah tidak seperti biasanya. Biasanya siang-siang banyak orang lalu lalang. Tapi kenapa hari itu seperti sepi dan tak ada orang yang lalu lalang di sekitar kota Madinah? Sampai dia di rumahnya, dia bertanya sama istrinya. Kata istrinya, Rasul dan sahabat-sahabatnya sedang meninggalkan kota Madinah. Baru saja mereka keluar berangkat menuju wilayah Tabuk, ratusan kilo dari kota Madinah. Artinya Nabi dan sahabat-sahabatnya sedang berjalan menuju medan perang, yang pada waktu itu tempat yang mereka tuju adalah Tabuk. Cukup jauh. Dan di zaman Nabi, ketika panggilan perang itu datang, maka seluruh pemuda wajib militer. Wajib militer itu sudah ada di zaman Nabi. Seluruh pemuda kalau datang panggilan jihad, maka mereka wajib menyongsong panggilan jihad tersebut. Yang tidak berangkat, yang berhalangan atau ada uzur yang memang tidak bisa berangkat mereka. Oh, kata dia, pantas ketika saya masuk kota Madinah sepi. Ya memang sepi karena laki-laki semua pada jalan berangkat. Istrinya senang. Kenapa? Karena suaminya baru pulang dari luar kota dan tidak terkena wajib militer, karena waktu panggilan jihad itu datang nggak ada dia. Tetapi suaminya malah berwajah sedih. Dia dalam dirinya itu ada penyesalan. Kenapa dia tidak datang lebih awal gitu, pulang lebih cepat sehingga menjadi bagian dari orang yang terkena wajib militer gitu. Ya. Kan biasanya orang kalau mau ada rencana ditugaskan ke medan konflik, doanya mudah-mudahan dia tidak ditunjuk. Kalau sahabat-sahabat Nabi ya, itu berharap agar mereka bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu istrinya menyediakan makanan buat suaminya karena baru datang dari luar kota, pasti lapar. Disiapin makanan, dihidangkan. Suaminya nggak mau makan. Ditanya sama istrinya, kenapa? Dia bilang, nggak nafsu makan. Kenapa? Ini masakan kesukaan kamu. Saya masak ini, makanan yang kau suka. Kata suaminya, bagaimana mungkin saya nafsu makan? Saya duduk di hadapan engkau di dalam rumah, tidak tersengat oleh panasnya matahari di siang hari yang terik ini. Kemudian di hadapan saya ada makanan yang enak, yang lezat. Sedangkan di luar sana Rasulullah bersama pasukannya sedang berjalan di bawah terik matahari yang amat sangat panas, menerjang badai pasir, angin kencang. Terus saya enak-enak di sini. Mana mungkin? Terus dia bangun dari tempat duduknya, dia keluar dari rumahnya. Dia ambil kudanya, dia pacu kudanya. Istrinya panggil nggak didengarin sama dia. Keluar dia, ambil kuda, dia pacu kudanya mengejar rombongan pasukan Nabi yang sudah jalan lebih dahulu itu. Dia terus sampai akhirnya dia berjumpa dengan rombongan pasukan Nabi dan bergabung. Karena dia faham betul dengan firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasulnya. Utama.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kalau berpapasan dengan Nabi, walaupun arah tujuan dia itu berbeda ketika berjalan, ketika jumpa dengan Nabi, Abu Hurairah dia ikut arah Nabi lebih dulu, terus sampai Nabi itu sampai pada tujuannya, baru dia akan berangkat ke tujuannya. Sampai segitunya. Karena mereka ingin menjadi bagian dari firman Allah ini. Rasul segalanya. Mereka tahu betul bahwasanya Rasul itu memberikan segalanya buat mereka juga dan untuk mereka. Kita ini umatnya Nabi. Nabi selama perjuangannya mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi fikirkan siapa? Kita ini umatnya. Yang Nabi panggil siapa? Kita ini umatnya. Yang Nabi inginkan ini siapa? Kita ini umatnya. Nabi sudah begitu banyak berikan kepada kita sebagai umatnya. Pertanyaannya, apa yang kita berikan ke Nabi? Apa yang kita berikan ke Nabi? Ya, pengorbanan kita, totalitas kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu butuh bukti. Ini ayat kan tentang cinta ini. Ya, ketika Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan mendahulukan diri kalian daripada Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah cinta, dia lebih mendahulukan yang dia cintai. Orang kalau sedang jatuh cinta, dia kelaparan, terus ada makanan di tangannya, terus di hadapannya ada orang yang dia cintai, maka walaupun dia kelaparan, dia kasih makanannya buat yang dia cintai itu lebih dulu. Seperti seorang ibu yang ketika itu ada makanan enak di hadapannya dan dia suka dengan makanan tersebut, terus di depannya lewat anaknya, walaupun anaknya itu anaknya sudah makan sebelumnya, dia tetap bilang apa? Mau nak, tawarin dulu kan? Masih sempat dia bilang, kecuali ibu yang kurang ajar ya. Dia makan aja enak depan anaknya gitu. Dia nggak pikirin anaknya. Oh, ibu yang cinta sama anak pasti, walaupun ada makanan di tangannya itu, anaknya lewat dia tawarin dulu anaknya. Bahkan rela makan bekas atau sisa daripada anaknya. Nah, ini kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini ayat yang mendidik kita untuk beradab kepada Nabi. Dan adab itu kalau kita tunjukkan dari kita sedang menghadirkan cinta kita kepada Nabi. Cinta itu bukan sekedar kata-kata. Cinta itu ekspresi. Cinta itu aksi. Cinta itu ditunjukkan dan dihadirkan. Jadi seremonial maulid yang kita sering datangi atau kita juga ikut memperingati dan kita hadir ke beberapa titik acara-acara maulid, itu kan simbol kita cinta sama Nabi. Kita sedang tunjukkan itu ya. Tetapi itu harus ada lanjutannya ya. Harus ada lanjutannya, bahwasanya memang kita betul-betul cinta sama Nabi, kita mengenang Nabi, kita mengingat Nabi. Bukankah setiap kekasih itu akan mengenang dan mengingat kekasihnya? Dan itu kan tanda cinta. Karena kita cinta, kita ingat, kita kenang. Kita ulang-ulang membahas tentang sejarah hidup Nabi. Bacaan yang suka dibaca sama kita tuh bacaan yang berulang-ulang, tapi kita tidak pernah bosan. Kenapa? Cinta. Kalau tidak cinta, bosan. Tapi karena cinta, nggak bosan-bosan. Banyak lagi kisah sahabat-sahabat Nabi. Mereka menunjukkan bagaimana mereka mendahulukan Nabi melebihi apapun. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ini adabnya. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai berbincang-bincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kita diatur cara bicaranya kita. La tarfa'u, jangan diangkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'din. Dan janganlah kalian berbicara dengan Rasul seperti kalian berbicara dengan seseorang di antara kalian. Beda. Ngomongnya suaranya harus rendah, tidak boleh tinggi, tidak boleh angkat suara. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu kalau tidak penting sekali mereka nggak ngomong. Kalau nggak penting sekali mereka nggak bertanya, karena khawatir dari ucapan yang mereka ucapkan itu ternyata tidak direstui oleh Allah karena dianggap sudah kurang ajar atau mengangkat suara di hadapan Nabi. Sampai segitunya. Begitu pula ketika ngobrol sama Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sedang ngobrol antara mereka berdua, berbeda dengan ketika Abu Bakar As-Siddiq datang bincang dengan Nabi. Tidak sama cara berbicaranya, cara duduknya, cara menyampaikan pertanyaan kepada Nabi. Karena ini aturan dari Allah. Karena silap sedikit tuh, atau ada hal yang salah dari intonasi bicara kita itu di hadapan Nabi, Allah katakan antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Batal amal kalian semuanya, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat ini kan masih berlaku sampai sekarang. Dulu ketika Nabi hidup, hadir di hadapan Nabi, duduk di hadapan Nabi, bicaranya dijaga. Sekarang apa yang kita lakukan ketika kita sampaikan salam kepada Nabi? Nggak perlu teriak. Ini adabnya ada di sini kok. Antum kalau berangkat umrah, masuk ke Madinah, kemudian masuk ke wilayah Raudhah, ziarah makam Rasul, lihat di atas makam Nabi itu ada pusara, ada di atas pusara makam Nabi itu ada kaligrafi kayak begini, ya, di atas makam Nabi. Kaligrafinya surat apa yang ditulis di situ? Surat Al-Hujurat ayat yang kedua, di atas persis di atas makam Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Artinya kalau datang ziarah, sudah berdiri di depan makam Nabi, sampaikan salam dengan suara yang halus. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya Abul Qasim, assalamu alayka ya khairal bariyah, assalamu alayka ya al-Mustafa al-Mukhtar, assalamu alayka ya man arsalahu rahmatan lil alamin, dan seterusnya. Pelan, jangan riuh. Begitu pula ketika kita sedang salawatan sebenarnya. Kalau lihat dari ayat ini, tentu
ketika kita sedang salawatan menyampaikan salam kepada Nabi, maka sampaikanlah salam kepada Nabi dengan suara yang syahdu. Ya, adabnya itu kita tunjukkan itu dengan lantunan yang begitu baik, bagus, tidak kencang dan syahdu. Adab. Kan kita sampaikan salam kepada Nabi, kan sampai salam itu, dan Nabi bakal jawab salam kita itu. Dan kita ingin menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang Allah panggil sebagai orang-orang yang beriman untuk tidak mengangkat suara di hadapan Nabi. Dulu waktu ayat ini turun, ada salah seorang sahabat Nabi itu suaranya memang besar, bawaannya dari kecil, dari lahir. Tapi ketika dia dengar ayat ini turun, dia tidak berani ketemu Nabi berhari-hari, tidak berani duduk di depan Nabi. Padahal dia sering datang, tiap hari sering datang hadir di majelisnya Nabi. Tetapi setelah ayat ini turun, dia nggak berani muncul. Nabi tanya sama sahabat-sahabat Nabi yang lain, kemana si fulan itu? Kenapa nggak kelihatan? Kemana dia pergi? Kata Nabi, coba dicari ada di mana dia. Nabi itu kalau sahabatnya tidak muncul, Nabi cari. Nabi itu ingat sahabatnya satu persatu. Orangnya penuh perhatian, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari tuh, ternyata ada di rumahnya. Kata sahabat-sahabat Nabi yang mencarinya, ente dicari Nabi, kemana? Nggak muncul-muncul. Dia bilang, saya belum berani ketemu Nabi. Kata teman-temannya, kenapa? Ente habis buat dosa. Karena biasanya sahabat-sahabat Nabi di zaman itu, kalau habis buat dosa takut ketemu Nabi. Kenapa? Karena biasanya kalau ketemu Nabi, sampai di hadapan Nabi, suka ada firman Allah turun, kabarin kepada Nabi tentang perilaku orang yang ada di hadapannya. Dia bilang, enggak. Terus kenapa nggak berani ketemu? Dia bilang, kan kalian tahu, baru saja beberapa waktu yang lalu ada firman Allah turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Nah, saya ini kan kalian tahu bawaannya suaranya besar. Dan ada tuh teman kita itu kalau ngomong gede suaranya, kita suruh kecilin volume kagak bisa. Emang bawaan dari lahir. Atau ada tetangga kita tuh, kalau ngobrol suami istri kita kira berantem tiap hari, ternyata nggak berantem. Emang aslinya dua-duanya suaranya gede. Jadi kalau ngomong kita kira berantem, ternyata enggak. Nah, ayat ini turun tanpa pengecualian, nggak ada. Oh, kalau dia dimaklumin deh karena memang bawaannya, enggak. Ayat ini berlaku umum, tidak ada pengecualian. Walaupun itu bilang ini orang bawaannya memang dari kecil suaranya besar dan dimaklumin, nggak pakai. Makanya dia bilang sama teman-temannya yang datang mengunjunginya, dia bilang, tolong sampaikan kepada Nabi, saya belum dapat ketemu Nabi karena saya sedang latihan. Dia sedang latihan di rumahnya untuk merendahkan suaranya. Dia belum berani, dia lagi latihan terus berhari-hari sampai dia yakin suara dia sudah tidak bisa kencang lagi, baru dia mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa? Saking ingin menjalankan perintah Allah untuk beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya, innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, Al-Hujurat ayat yang ketiga.
orang-orang yang menahan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang imtahanallah, maknanya akhlasahallahu qulubahum littaqwa. Jadi bagaimana Allah menguji keikhlasan takwa mereka di hadapan Rasul, ya, patuh mereka di hadapan Rasul, mampu nggak nahan. Nggak ada tuh sahabat-sahabat Nabi duduk di hadapan Nabi kasak kusuk gitu, bisik sana bisik sini, nggak ada. Hening, tenang. Kepala mereka semuanya tertunduk, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala mereka masing-masing. Itu ya. Diam, hening. Bilal bin Rabah kalau datang jemput Nabi untuk berangkat sholat subuh berjamaah, datang Bilal bin Rabah berdiri tepat di pintu rumahnya Nabi, nunggu sampai Rasul keluar. Diam. Rasul buka pintu keluar, baru dia ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Gembira dilihat wajah Nabi, baru jalan berduaan masuk ke masjid. Tidak boleh panggil Nabi dari luar ruangan. Ya kan ada kejadian kan, orang-orang Badui yang memanggil Nabi ya, di siang hari Nabi lagi istirahat, dipanggil Nabi, nggak boleh. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran itu. Ya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggil engkau wahai Rasul, ya, dari belakang pintu kamarmu itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Nggak punya akal, kata Allah. Jadi sebegitu marahnya Allah kepada orang yang tidak memiliki adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam surat An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti kalian memanggil teman-teman kalian. Tidak boleh. Karena Allah saja memanggil Nabi dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Maka Allah katakan di sini, kita umatnya Rasul jangan panggil Nabi seperti kita panggil teman kita atau panggil di antara kita. Nggak boleh panggil ya Muhammad, harus ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Al-Mustafa, ya Abul Qasim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi dalam Al-Quran dengan panggilan seperti itu, ya ayuhan Nabi. Nabi-nabi yang lain Allah panggil dalam Al-Quran dengan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Adam, Sulaiman, Nuh, Yahya, Zakaria. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah panggil dengan sebutan ya ayuhan Nabi. Dan dalam surat An-Nur ayat 63 Allah mengatakan, janganlah kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Beda ya. Itu sahabat-sahabat Nabi itu kan orang-orang yang dahulunya remajanya bersama dengan Nabi kan. Waktu remaja kan bersama dengan Nabi. Tetapi ketika sudah jadi Rasulullah ya, sudah jadi Rasul utusan Allah, beda. Nggak ada tuh bilang, ah ini kan teman main saya kecil dulu, nggak apa-apa panggil nama. Enggak, nggak bisa. Ada ulama besar, kiai besar terkenal, pengikutnya banyak, kondang,
Pulang ke kampungnya ketemu sama teman mainnya ketika kecil. Namanya Yusuf, ulama ini namanya Yusuf. Dipanggil sama temannya, Cup, apa kabar lu Cup? Kata orang lain, udah kiai besar tuh. Iya, tapi itu teman gue tuh waktu kecil sama-sama mandi di sungai, pernah nyolong mangga bareng. Karena merasa pernah bareng-bareng waktu kecil. Tapi Nabi beda. Dia maksum. Dari kecil terjaga dari segala macam bentuk salah, aib, kejelekan gak ada sama sekali. Dan gak bakal ditemukan itu. Kemudian diperkuat lagi dengan firman Allah, perintah Allah ini tidak boleh panggil Nabi sembarangan. Ya. Dulu yang biasa panggil Nabi nama saja, orang kafir sama orang badui. Dua itu, orang kafir sama badui, orang gurun pasir. Makanya Allah tegur itu. Ya. Kan kebanyakan orang-orang gurun pasir itu sudah beriman tetapi akhlaknya belum rapi. Makanya turun firman Allah itu menata tentang bagaimana berakhlak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya surat An-Nur ayat 62. Kalau lagi duduk sama Nabi terus punya urusan mendesak, tidak boleh tinggalkan tempat itu kecuali dapat izin dan restu dari Nabi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinuh. Ya. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka sedang bersama dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pergi sampai mendapatkan izin darinya. Jadi artinya apa? Tentang hal apa saja harus minta restu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sedang berada bersama Nabi, mau mengambil keputusan apa saja datang ke Nabi tanya. Lagi duduk di majelis bersama Nabi, mau pamit pergi tidak main keluar begitu saja, dia datang ke depan minta izin sama Nabi mau keluar. Kalau Nabi bilang kau duduk tidak boleh pergi, maka dia duduk diam sampai selesai. Ini perintah Allah, kepatuhan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali firman Allah yang berbicara tentang ini, termasuk juga dengan firman Allah yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berbicara secara private, secara rahasia, mau konsultasi dengan Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka datanglah temui Nabi dengan bawa hadiah buat Nabi. Allah yang suruh. Dzalika khairul lakum wa athhar, itu adalah baik buat kalian dan suci. Datang jumpa Nabi dengan bawa sesuatu buat Nabi. Kalau mau datang duduk ngobrol dengan Nabi. Sampai situ. Jadi orang-orang bikin acara maulid ya, karena mereka berharap mereka mendapatkan limpahan rahmat Allah dengan salawat yang mereka baca. Mereka siapin makanan segala macam. Itu niatnya apa? Niatnya itu kan menjamu orang-orang yang hadir di situ. Menjamu orang-orang yang hadir, bergembira dengan peringatan maulid tersebut. Atau juga bisa juga ada orang ketika dia mau datang ziarah ke makam Rasul, dia keluar dari hotelnya mau datang ziarah, mengucapkan salam di situ, maka jauh lebih baik dari keluar dari hotel dia sudah bawa uang kecil, ya, 2 real, 5 real, sambil berjalan masuk ke masjid dia bagi-bagi. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Insya Allah
nilai ziarahnya lebih cemerlang ketimbang orang yang berangkat ke sana tidak sambil sedekah, tidak sambil bagi-bagi. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang betul-betul serius menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Tanyakan sama diri kita masing-masing, sudah banyak yang Nabi berikan buat kita, banyak yang Nabi kasihkan buat kita. Tinggal kita tanya sama diri kita tiap hari, apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu kembali kepada kita masing-masing. Setiap kebaikan yang kita lakukan, yakinlah akan berefek baik buat kehidupan kita. Begitu pula cinta kita kepada Rasul. Karena Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan bersama siapa yang dia cinta. Cinta kepada Nabi insya Allah tidak bakal bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada manusia bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi cinta kepada Nabi bisa kita mendapatkan syafaat darinya. Sebagaimana sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi itu, syafaatku itu diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar daripada umatku. Di saking cintanya Nabi sama kita, Nabi siapkan nilai syafaatnya itu bagi umatnya yang pelaku dosa besar, tapi dia punya cinta kuat kepada Nabi. Dia bisa jadi mendapatkan nilai syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.